Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, untuk materi hari ini kita masih di bab 2. Materi hari ini tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sudah hafalkah kalian dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki 4 pokok pikiran. Dan setiap pokok pikiran memiliki isi kandungan yang berbeda-beda. Berikut akan saya jelaskan tentang pokok-pokok pikiran 1 sampai pokok pikiran keempat. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, berikut akan saya jelaskan tentang isi kandungan tiap-tiap pokok pikiran yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan Pancasila, sila ketiga. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dalam pengertian lain, negara sebagai penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan Pancasila, sila kelima. Hal ini menunjukkan pokok pikiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan Pancasila, sila keempat. Hal ini menunjukkan pokok pikiran negara hendak Pokok pikiran yang ketiga merupakan penjelmaan Pancasila, sila keempat. Hal ini menunjukkan pokok pikiran negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Maksudnya bahwa sistem yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya, UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan semua penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran keempat menegaskan penjelmaan Pancasila, sila pertama dan kedua. Anak-anak, kita lanjutkan materinya. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arti penting pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai sumber hukum tertinggi, artinya semua aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.
Kalau tadi kita membahas hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan dengan Pancasila, sekarang kita lanjutkan hubungan pokok pikiran pembukaan dengan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama menegaskan negara kesatuan. Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari pokok pikiran pertama adalah pasal 25A, pasal 35, pasal 36, dan pasal 36A. Anak-anak, kalau ingin mengetahui lebih jelasnya, anak-anak bisa membuka buku UUD 1945. Pokok pikiran kedua menegaskan tentang negara berkeadilan sosial. Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari pokok pikiran kedua adalah pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, 2, dan 5. Pokok pikiran ketiga menegaskan negara berkedaulatan rakyat. Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari pokok pikiran ketiga adalah pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, dan pasal 24B ayat 3. Pokok pikiran keempat menegaskan negara berketuhanan yang Maha Esa. Pasal-pasal yang merupakan penjelmaan dari pokok pikiran keempat adalah pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan pasal 27 ayat 2. Anak-anak, untuk materi hari ini cukup sekian. Sebagai bahan evaluasi, anak-anak saya berikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, sila Pancasila keberapakah yang terkandung pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? A. Pokok pikiran pertama. B. Pokok pikiran kedua. C. Pokok pikiran ketiga. D. Pokok pikiran keempat. Soal yang kedua, sebutkan pasal-pasal sebagai penjelmaan pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan dikerjakan di lembaran, difoto, dan kirim ke WA saya. Semangat! Anak-anakku, demikianlah penjelasan singkat tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga wabah corona segera berlalu. Just stay at home and keep healthy.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.